Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Nurhedi dari MI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tugas vlog hari ini. Yang pertama itu, apa itu VLAN? Nah, karena ini acak-acakan, saya sudah download tadi. Nah, ini adalah website aslinya. Nah, apa itu VLAN? Yang kedua, praktik VLAN. Yang ketiga, ping antar broadcast domain, membuat topologi ruangan 2, belajar terang, belajar all terang, membuat topologi ruangan 3, terang pada MLS, teori dinamik trunking protokol, praktik DTP, apa itu tagged dan untagged, apa itu native VLAN, dan mengganti native VLAN. Nah, ini sama ya. Mengganti native VLAN yaitu nomor 13. Mengganti native VLAN cuma sampai 13 saja. Nah, setelah saya tonton sedikit ini, fungsi dari VLAN itu adalah membagi broadcast domain dari setiap divisi. Nah, ini contohnya seperti divisi accounting, divisi engineering, divisi marketing. Nah, setiap ini VLAN-nya akan disetting nanti agar berbeda-beda. Nah, di sini juga. Nah, VLAN untuk manajemen, untuk memecah broadcast domain. Range VLAN yaitu dari 1 sampai 4095. Nah, ini adalah range aslinya dari Cisco pakai tracer. Nah, di sini nanti kita akan setting switch 1 diberi nama VLAN 10, dan VLAN 2, dan VLAN yang kedua VLAN 20 yang engineering ini, dan yang ketiga marketing VLAN-nya adalah 30. Nah, langsung saja ke prakteknya. Ada sedikit tambahan, VLAN ini juga bisa membagi misalnya bandwidth ya. Bandwidth ini misalnya 10 Mbps. Nah, itu adalah fungsi VLAN. Oke, lanjut ke praktek. Saya hapus dulu. Nah, tugas ini adalah sampai, nah ini ya, sampai 62, yaitu mengembalikan default native VLAN. Nah, di sini 62. Nih. Oke, saya hapus dulu, saya akan nonton. Ini setelah praktek VLAN, yaitu praktek VLAN-nya 1 switch, 4 PC. Nah, karena di sini saya sudah pernah konfigurasi, saya akan menghapus nama switch-nya dulu ya. Nah, begini caranya. Nah, kita masuk ke VLAN 10 dulu. Nah, paste. Enter. Nah, seperti ini cara menghapusnya. Yang pertama, enable. Setelah itu config. Setelah itu masuk VLAN-nya, VLAN berapa. Nah, setelah itu kita cek to show VLAN brief. Oke, kita paste sini. Nah, ini masih aktif ya, VLAN 10 accounting. Aktif interface-nya FA01 dan FA02.
Nah, saya akan menghapusnya, filmnya. Bentar. Nah, seperti ini. Kita coba cek lagi di show. Nah, ini namanya sudah hilang ya. Nah, sekarang di sini saya sudah menghapus film-film dengan cara ini. Nah, film berapa? Coba kita cek. Nah, sekarang sudah tidak ada filmnya. Oke, saya tonton lagi videonya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan ketika switch belum dikonfigurasi menggunakan VLAN. Oke, mode simulasi. Oke, ini delete. Ini clear. MAC address tabel. Ini ARP-nya juga. ARP, MIDI, semua ya. Kita coba lihat perbedaannya nanti. ARP, MIDI, ini juga ARP, MIDI, ini juga. Nah, sebenarnya ini ada 5 PC ya. Kan tadi saya ngomongnya 4 konfigurasi ya. Dan ini saya sudah tambahkan sebelumnya. Ini juga 1.4 ARP, MIDI. Oke, kita close. Kita delete semua. Nah, kita coba ping antar. Ini settingan sebelumnya accounting. Sekarang saya sudah hapus. Kita coba gimana reaksinya. Nah, ini dia pasti mengirim ARP ya. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, kita coba lihat nih, dia mengirim ARP dan switch akan membroadcastnya. Bentar. Di sini saya ada sedikit masalah tadi karena interface ini belum dikembalikan ke VLAN 1. Jadi error, tidak bisa ping. Oke, saya akan clear lagi. Clear. MAC address tabel. Semua PC-nya lagi. ARP MIDI. Saya hapus ya, biar tidak kelamaan. Oke, lanjut seperti ini. Dia akan mengirim ARP ke switch, setelah itu akan membroadcastnya. Nah, ini ketika belum ada VLAN-nya. Nanti ketika sudah dibuat VLAN 10
10, dia akan membroadcast hanya ke PC satu saja, tidak ke semua. Karena ini berada di VLAN satu semua, dia akan membroadcastnya. Nah, karena fungsi VLAN itu adalah memecah broadcast tadi, nah dia akan ARP-nya akan dikembalikan kembali ke 1.1 atau PC 0 ya di sini. Nah, setelah itu ini lanjutan dia mengirim PC 0 mengirim ICMP ya. Nah, setelah ICMP aku kirim ke PC 1, PC 1 akan mengembalikannya ke PC 0 dan sukses ya. Nah, karena sudah tahu dia. Nah, sukses 10. Oke, sekarang bagian VLAN-nya. Saya akan konfigurasi dulu terlebih dahulu. Saya pas dulu. Oke, di sini saya sudah membuat VLAN ya. Nah, ini komennya. Yang pertama itu setelah saya tonton tadi videonya, langsung aja buat VLAN 10 dan name accounting, selanjutnya VLAN 20, name marketing, VLAN 30, name engineering, dan setelah itu cek. Nah, sini sudah terbuat ya. VLAN 10 accounting, VLAN 20 marketing, VLAN 30 engineering. Nah, selanjutnya cara memasukkan interface. Nah, ini port VLAN. Nah, pertama ini bisa begini, enable dulu const biasa configure terminal interface FA01. Nah, seperti itu karena di sini masuk di sini kita langsung exit. Nah, di configure terminal bisa langsung ya. Nah, bisa begini. Ini kan satu-satu, jadinya lama. Nah, kita bisa tambahkan range. Biar sekaligus range tab seperti ini. Range. Bentar. Range banyak. FA1 FA01 sampai 4 dulu ya. 1 sampai 4. Karena di sini interface-nya ini 1 2 3 4. Nah, ini karena FA05 sudah terpakai, kita sampai 4 dulu. Kembali ke switch 1 tadi. Nah, sudah IP range. Nah, tidak bisa ya. Bentar. Ini 1 sama 2 dulu. Nih, FA01 sama 02. Jadi kita 10 apa-apa. Saya close. Konfig lagi. Ini sampai 2 dulu. Setelah itu 3 sampai 4 ya. Nah, ini switch port
mode akses, film dari interface 01 sampai 2 ya, kita kasih switchboard mode akses. Nah, setelah itu switchboard akses VLAN. Oke, sini sudah memasukkan port, kita cek user VLAN brief. Nah, ini ya sudah masuk FA01 sama FA02. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah nanti dia akan menyebar di broadcast atau sudah benar. Kita delete dulu semuanya. ARPWD ini untuk film 10 ya. Ini so to clear masukin sini susah. Clear MAC address street tabel. Oke, karena sudah semuanya, kita coba bagaimana cara kerja VLAN. Nah, kita langsung saja ping dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini mengirim RP sama ya. Nah, dia mengirim ke FL1 dan setelah itu dia akan membroadcast hanya ke PC 1 ya, karena sudah satu VLAN. Nah, kan benar ke PC 1. Ini karena tadi saya sudah sambungkan, jadinya dia ke sini ya. Nah, kita abaikan saja. Nah, sini FA PC 8, PC 2 sama PC 3 tidak menerima ARP ya, karena PC ini berada di VLAN 1. Nah, ini sudah berada di VLAN 10. Nah, dia balik lagi. Nah, setelah menerima SMP-nya, dia kembali lagi dan SMP-nya dikembalikan ke PC 0 dan sukses. Jadi seperti itu saja cara kerja VLAN. Selanjutnya, setelah praktek VLAN, selanjutnya yaitu saya pause dulu, saya nonton dulu. Nah, selanjutnya setelah saya konfigur ini dari PC ini ya, PC 2 sampai 3 dan PC 8 dengan interface 06. Nah, di sini kita lihat langsung. Nah, ini ya, sudah terisi semua interface-nya. Nah, karena beda VLAN berarti beda buat broadcast juga ya. Broadcast. Nah, jadi dia tidak bisa ping antara PC 0 dan PC 2 karena sudah beda broadcast. Kita coba dulu. PC 0 ke PC 1. Ini real time ya. Kita real time saja. Kita coba lagi. Nah, dia fail ya. Mau dicoba berapa pun dia akan fail karena sudah beda broadcast. Oke, selanjutnya yaitu membuat ini dia
membuat topologi dua ruangan. Nah, oke. Nah, ini saya sudah membuatnya. Saya akan menonton videonya dulu, saya pause dulu. Oke, di sini sekarang saya akan membahas membuat topologi dua ruangan. Nah, setelah saya tonton, nah, sekarang saya sudah membuatnya. Nah, ini switch 2 yang berada di sini. Nah, sini saya juga sudah konfigur seperti switch yang sebelahnya, switch 1. Kita coba cek di sini enable conv t. Oh, enggak langsung show interface VLAN. Brief ya. Ntar. Nah, seperti ini. Nah, sini saya besarkan. Konfigurasinya sama ya, seperti yang switch 1 tadi. Nah, ini sudah terkonfigur semua ya, engineer, accounting. Ini nama ini bebas ya, nggak harus ini accounting gitu. Ini ada yang wajib adalah VLAN-nya ini. Namanya bebas. Nah, ini saya sudah konfigur. Nah, kita coba tes seperti di sini tadi. Nah, sesama VLAN coba accounting. Ini IP address-nya 1.5 ya. Jadi satu subnet. Nah, ini sukses. Nah, selanjutnya antar VLAN. Nah, dia masih fail ya. Oke, saya pause dulu. Nah, setelah saya tonton ini videonya, sekarang kita akan membahas belajar terang ya. Nah, terang ini adalah terang berfungsi untuk melewati beberapa VLAN. Nah, cara mengkonfigurasi terang. Nah, ini saat belum dikonfigurasi terang ya. Nah, dia masih fail. Padahal sudah dihubungkan antara switch 1 dan switch 2. Nah, ini hanya bisa terang ini digunakan untuk sesama VLAN nanti. Nah, ini ping dari VLAN 10 ke switch 2 di VLAN 10 juga. Kalau antar VLAN masih belum bisa ya. Itu kesimpulannya. Saya pause dulu. Nah, ini adalah untuk mengomunikasikan antar VLAN, tetapi konfigurasi ini tidak efisien karena setiap switch access port ini hanya bisa mengomunikasikan satu VLAN saja ketika menggunakan mode akses. Nah, maka dari itu saya tidak menggunakannya. Nah, ini adalah konfigurasi terang. Nah, kita coba lihat apakah switch 1 sudah. Nah, ini konfigurasi terang untuk mengomunikasikan antar VLAN ini harus dikonfigurasi di kedua switch ya. Nah, kita coba. Nah, di sini klik kanan. Nah, di sini sebenarnya mode defaultnya yaitu alawat terang. Nah, ini dari 1 sampai 4095 di default tadi. Nah, ini defaultnya. Saya sudah menonton video tadi. Nah, ini show interface terang. Nah, saya juga sudah mengkonfigurasinya
di PC 1 dan 2. Nah, ini ya alawat terangnya. Nanti saya juga kan belajar tentang alawat terang ini yang ada di video. Nah, ini alawat terang. Nah, kita sedang berada di belajar terang. Di video di sini yaitu 53. Oke. Nah, saya coba cek switch 2, enable conft. Nah, kita coba lihat user interface terang. Nah, ini port FA05. Kita masukinnya seperti ini ya. FA05. Setelah itu switch port mode terang. Ini conft interface FA05. Nah, setelah itu kita coba ping antar VLAN. Di sini kan sudah juga. Nah, ini sudah juga interface FA010, FA01 dan PC dari ruangan kedua. Kita coba cek. Nah, ini successful ya. Karena saya sudah konfigurasi di kedua switch tadi. Oke, tetapi untuk antar VLAN masih belum bisa. Ini VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, dia masih fail. Oke, saya pause dulu. Nah, selanjutnya saya akan belajar tentang alawat terang di 54 ini atau ini. Belajar alawat terang. Nah, ini adalah cara mengkonfigurasinya. Nah, untuk keamanan alawat terang ini digunakan ya sebagai untuk keamanan. Nah, sebelumnya kan defaultnya ini 1 sampai 4095. Nah, kalau ada VLAN misalnya 40 masuk, nah dia masih bisa ping ya. Nah, untuk keamanan kita menggunakan alawat terang. Nah, di sini cara untuk melihat alawat terang. Nah, ini konfigurasinya sama ya untuk konfigurasi switch 1 dan switch 2. Nah, ini ya alawat terangnya itu 10, 20, dan 30. Nah, secara default itu masih belum terkonfigurasi. Nah, cara setting alawat terang yang benar. Nah, kalau seperti ini untuk menambahkannya. Nah, kita coba ya. Switch port. Nah, caranya yaitu conft dan terus interface 05. Nah, ini cara untuk memasukkan interface dari VLAN 10 dan 20. Nah, kita coba enter. Nah, jika seperti ini, VLAN 30 dia tidak akan bisa ping antar ruangan ya. Nah, di sini cuma 2. Nah, kita coba tes VLAN. Maaf. Kita coba VLAN 20 dulu, antar VLAN 20. Nah, karena masih masuk, dia masih successful. Nah, jika PC 8 ke PC 9 ini adalah VLAN 30, yaitu engineering. Dia tidak akan bisa, karena yang tadi di switch 1 ini, nah yang di sini interface FA05-nya dia masih nih.
always terangnya masih mengizinkan VLAN 30. Nah, sedangkan yang switch 1 dia tadi sudah dikonfigurasi hanya VLAN 10 dan 20. Maka dari itu dia tidak akan bisa ping karena kedua switch harus dikonfigur secara bersamaan. Nah, ini masih fail. Nah, sekarang nih cara menambah alwet VLAN yang benar. Nah, switch port alwet terang, terang alwet, VLAN 8. Jadi ditambah 8 ya. Kalau seperti ini saja, dia hanya menambah VLAN 30. Nah, jika seperti ini juga bisa sih, koma, setelah itu 30. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi untuk menambahkannya jika sudah banyak VLAN, kita caranya dengan add ini. Kita coba konfigurasi switch port terang alwet VLAN add VLAN 30. Nah, seperti ini kita coba cek. Nah, sini sudah ditambahkan ya. Saya akan close dulu SQL. Tadi kepencet. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah dikonfigurasi, ini VLAN 30 sama VLAN 30 akan bisa berkomunikasi. Ini masih fail. Nah, ini successful ya. Oke, seperti itu saja untuk belajar alwet terang. Nah, setelah itu kita membuat topologi ruangan ketiga. Nah, saya akan menonton video dulu, saya push. Nah, jadi di video itu konfigurasi 3 ruangan, yaitu menggunakan switch dari nih 3560. Switch ini adalah switch multi layer, berbeda dengan switch biasa ya. Nah, switch biasa itu ini 2960. Oke, saya akan menonton lagi. Nah, di sini ketika membuka switch multi layer, dia akan muncul seperti ini. Nah, di videonya. Would you like to enter the initial? Nah, ini klik ketik no ya. No, setelah itu enter. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi dari switch ketiga yaitu switch multi layer. Nah, ini saya sudah menghubungkan. Nah, tetapi ini interface-nya diacak ya. Yang ini FA01 dan di sisi sebelah sini FA03. Nah, yang ini FA02 yang VLAN 20 ini interface-nya FA04. Jadi acak, tidak seperti ini urutan ya. FA01, FA02 dia berurutan FA03, FA04. Nah, setelah konfigurasi ini diberi IP ya sama subnetnya seperti VLAN yang di sebelahnya. Nah, yaitu 1.11. Nah, ini seperti biasa sama juga 1.12 ya, begitulah. Nah, setelah saya tonton lagi, di sini saya sudah mencatat konfigurasi sebelumnya, yaitu switch 3560, yaitu switch multi layer dengan range FA tadi secara acak ya. Nah, yang di video ini FA01, FA04, nah yang selanjutnya FA02, FA03. Jadi tidak berurutan. Nah, cara settingnya ini juga sama seperti switch-switch di sampingnya, yaitu membuat VLAN dari VLAN 10, 20. Nah, ini dikonfigurasi, tapi ini cuma VLAN 20 doang ya. Nah, ini caranya interface range ini singkatan range juga bisa. Nah, FA01, ini kan punya saya FA03. Nah, ini 03 ya. Nah, jadi setelah itu, nah setelah itu nanti switch port mode akses. Nah, ini diberi switch port mode akses ya.
2 PCIe. Nah, selanjutnya yang seperti biasa di switch di sampingnya. Nah, ini PC 11 dan 12 ini menggunakan VLAN 10. Nah, ini sama dengan yang sampingnya, VLAN 20. Nah, seperti itu cara men-settingnya. Yang saya post dulu untuk melanjutkan videonya. Nah, jadi kita coba sekarang masih antar VLAN ya, VLAN 10 ke VLAN 10. Nah, ini seharusnya berhasil. Nah, berhasil ya. Nah, itu adalah cara mengkonfigurasi secara acak. Nah, tadi kan sudah ada yang berebutan. Jadi, IP apa? Interface FA 1 misalnya 1 sampai 2 ya, seperti itu. Ini untuk yang ini. Nah, FA 01 sampai 2. Nah, begitulah cara. Nah, ini saya sudah setting juga kedua switch ini. Switch port mode terang. Kita coba enable show interface terang. Nah, seperti ini ya. Nah, dia sudah mode trunking dari switch 2 ke switch multilayer ini. Nah, di video bentar saya hapus dulu. Nah, mode default dari switch biasa yang bukan multilayer, nah yaitu dia menggunakan nah dia terangnya memiliki protokol ISL. Nah, hanya yang dimiliki Cisco. Sedangkan multilayer, nah dia akan ada keterangan bentar. Nah, seperti ini ya. Nah, di videonya switch port mode terang ini mengkonfigurasi dari switch multilayer, dia akan ada keterangan seperti ini. Nah, maka dari itu ini karena dia menggunakan layer yang satunya, bukan ESL. Nah, ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Nah, yang switch 2960 ini dia hanya mendukung protokol yaitu 802.1q. Ini open untuk semua vendor. Nah, yang ESL ini yang dimiliki multilayer ini hanya dimiliki Cisco ya. Nah, jadi tidak bisa. Harus menggunakan switch dari Cisco saja untuk menggunakan ESL. Nah, ini ya videonya, hanya support yang switch 2960 ini hanya support 802.1q. Jadi ketika ini memasukkan interface FA05 dari multilayer, dia akan ada komentar seperti comment rejected. Jadi tidak support ya. Cara mengubahnya yaitu seperti ini. Nah, jadi rata-rata vendor saat ini menggunakan 802.1q ini ya. Nah, jarang sekali yang menggunakan ESL ini. Ini catatan saya. Switch 2960 hanya support satu layer saja, yaitu 802.1q. Nah, sedangkan yang di switch multilayer bisa 2 protokol. Makanya tadi error ya. Nah, cara mengkonfigurasinya encapsulation terang switch port terang encapsulation hasil.1q. Nah, ini otomatis setting multilayer ini akan berubah menjadi 802.1q. Oke, seperti itu saja. Nah, sekarang kita tes ya antar VLAN. Antar VLAN 10 ya, kita coba. Nah, seperti biasa pasti sukses ya. Nah, ini oke, di video selanjutnya kita akan membahas video teori dinamik trunking protokol. Nah, ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5 lagi ya. Oke.
Saya pause dulu. Nah, ini adalah dynamic trunking protocol. Nah, ini adalah tabelnya. Jika switch 1 dan switch 2 memakai dynamic auto, maka akan protokolnya akan menjadi akses. Jika dynamic disable ketemu dynamic auto, maka akan menjadi trunk. Nah, ini dynamic auto ini sifatnya itu menunggu. Nah, jika dynamic disable itu sifatnya mengejak terang. Misalnya ini kan menunggu dynamic auto ketemu dynamic disable, yaitu mengejak akan menjadi terang. Nah, terang ini sifatnya memaksa terang. Nah, akses ini juga sifatnya yaitu memaksa akses. Gitu kira-kira dari tabel dynamic trunking protocol ini. Oke. Nah, seperti ini. Kira-kira saya sudah praktek ya. Nah, dynamic disable di switch 2. Nah, cara konfigurasinya enable ini dynamic switch di switch 1. Nah, dynamic auto ini yaitu menunggu ya. Jadi enable convey interface F05 tadi untuk terangnya switch port mode dynamic auto. Nah, di show interface switch port. Nah, kita coba cek ya. Saya sudah konfigurasi di switch 1 saja. Enable convey seperti biasa. Kemudian pasti. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya sudah setting tadi mode terang. Karena terang sifatnya memaksa, maka ini adalah settingannya. Nah, seperti switch port mode tadi kan sudah setting terang. Nah, maka operasional mode itu dari F05 ini memaksa untuk switch 2 ini memaksa untuk menjadi terang. Jadi jika ini dynamic auto dan satunya terang, maka yang ini menunggu, yang ini memaksa untuk menjadi terang. Nah, maka akses terang akan bisa ya untuk dari switch 1 dan switch 2. Begitulah kira-kira dari praktik DTP ini tadi. Dynamic trunking protocol. Nah, seperti itu. Nah, ini saya sudah pernah mengkonfigurasinya PC 1 switch 1 dengan switch kedua. Nah, kalau tidak percaya kita lihat tabelnya. Nah, ini misalnya switch 1 tadi terang ya. Nah, ketemu dynamic auto tadi, coba kita cek. Dynamic disable. Nah, yaitu mengajak. Ya, kalau yang ini memaksa dan ini mengajak, ya pasti terang ya. Nih, dynamic disable. Nah, tabelnya itu akan berhasil terang. Nah, ini memang sifatnya memaksa aja. Kalau switch 1 udah terang, pasti di sini juga akan terang. Nah, kalau yang switch 1 terang dan yang switch 2 mode akses, nah dia akan error ya. Di sini lihat limited connectivity. Nah, ini juga sebaliknya jika yang switch 1 mode akses, yang satu yang mode terang, nah dia akan menjadi error seperti itu. Nah, ini dynamic auto ketemu dynamic auto menjadi akses tadi ya. Dynamic auto ketemu dynamic auto menjadi akses. Dynamic disable ketemu dynamic disable. Yang satunya mengajak dan satunya mengajak juga, alhasil menjadi terang. Nah, di sini selanjutnya yaitu setelah sudah membahas apa itu
teori dinamik terang protokol dan praktiknya saya sudah juga. Selanjutnya yaitu YM59 apa itu target dan non-target. Nah, kita coba ini ya, antar film. Kita coba mode simulation. Ini delete semua. Tunggu, hapus dulu. Nah, karena PC 0 dan PC 4 ini ada di ruangan kedua, eh, sudah saya hapus ARP tabelnya dan MAC address tabelnya. Kita coba ping ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan eh, target, untarget yang tidak ada tag dan target ada tagnya. Nah, itu kita akan simulasikan. Nah, ketika ping sesama VLAN atau di satu ruangan tidak akan ada tag. Kita coba sesama VLAN ya. Seperti ini. Karena ini antar ruangan ya. Nah, ini pasti ada targetnya. Nah, seperti itulah ciri-ciri dari target itu ketika sudah dikonfigurasi terang, dia akan muncul dan tutuan Q header ini yang artinya ada tagnya. Nah, ketika sesama ruangan kita coba cek, kita lihat. Nah, ini kok ada tutuan Q-nya ya. Kita coba next. Oh, bentar. Nah, karena yang switch ke switch tadi ada targetnya ya, seharusnya dari switch ke PC. Nah, ini tidak ada ya targetnya, dia polos. Seperti itulah perbedaan target dan untarget. Oke, di video selanjutnya saya akan membahas dari apa itu native VLAN dan cara mengganti native VLAN. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini saya akan membahas video yaitu apa itu native VLAN. Nah, bagaimana cara mengecek native VLAN? Nah, begini caranya. Kita masuk ke switch 1, conft, maaf, enable n dulu. Nah, ini jadi kalau tidak ada berada di config terminal langsung show interface terang ya. Nah, ini dia native VLAN, yaitu ini statusnya trunking karena FA05 dari switch 1 terhubung ke FA05 di switch 2. Nah, itu adalah tadi native VLAN ya, berada di VLAN 1. Saya coba cek videonya lagi. Jadi native VLAN ini seperti kata video ini yaitu VLAN native VLAN ini ya, artinya VLAN yang tidak memerlukan tag ya. Oke, kita coba lihat lagi videonya. Artinya tadi VLAN yang tidak memerlukan tag ya. Nah, nanti kita akan konfigurasi bagaimana cara mengubah native VLAN. Nah, tadi kan kita sudah praktek ketika PC 0 ping ke PC 4 ini, yang native VLAN-nya tidak memiliki VLAN 10 ini tidak memiliki native VLAN. Nah, dia akan memiliki target tadi ya, ada .1Q itu. Nah, sedangkan nanti jika VLAN 10 ini kita konfigurasi sebagai native VLAN, nah ketika ping antar
VLAN ini ketika di F65 ke F65 switch ini, nah dia tidak akan memiliki tag. Itulah fungsi dari native VLAN. Nah, sekarang saya akan praktek. Nah, native VLAN kan VLAN 1. Nah, saya sudah menambahkan 2 PC di ruangan 1 dan 2 ya. Nih, yang IP-nya 1.30 dan yang satunya titik 31. Nah, ini kita cek dulu dia berada di VLAN berapa. Nah, begini cara ceknya. Tadi kan, nah ini cara mengecek native VLAN-nya. Nah, ini untuk mengecek interface ini berada di VLAN berapa. Nah, yaitu interface berapa ini? 07 ya. Kita cek tadi. Nah, 07 ini berada di VLAN 1. Nah, kita coba ping antar PC ini yang di VLAN 1 apakah ada tag-nya atau enggak. Nah, ini tetap mempraktekannya yang tidak ada tag-nya. Nah, di sini mengirim ARP bisa dan SMP-nya belum ada. Nah, kita cek ini. Nah, ini masih error ya. Bentar. Nah, di sini karena error karena VLAN 1 tidak diizinkan ya dari aluat on-trunk ini. Jadi tidak bisa mengeping dia. Nah, cara add-nya yaitu interface FA05 ya. Conft dulu ya. Configure terminal dulu. Nah, setelah itu interface. Masuk ke interface FA05. Nah, setelah itu kita allowed trunk add 1. Ini harus di kedua switch ya. Oke, enter. Nah, sudah ya. Coba kita cek. Do show interface trunk. INT trunk. Nah, sini satu sudah diperbolehkan ya. Nah, kita coba yang switch 2 masuk seperti tadi. Conft interface FA05/5. Nah, ini add juga. Add 1. Kita cek. To show interface trunk. Nah, sini satu sudah diizinkan. Nah, kita coba ping dulu dari yang ini tadi. Nah, kita ARP min D dulu semuanya. Ini close. Masih loading, saya pause dulu. Nah, ini saya sudah berhasil ARP min D. Nah, ini satunya juga ARP min D. Yang ini juga to clear and
Matikan dulu. So, maka terstabil. Ini masih ada clear ya. Oke, kita cek lagi. Nah, sudah hilang. Nah, kita delete ini. Nah, sekarang kita coba ping. Apakah ada tag-nya atau tidak. Ping dari 1.30 ke 1.31. Ini mengirim ARP seperti biasa. Akan dikirim ke switch. Setelah switch. Nah, ini ke switch lagi. Kita lihat. Nah, ini dia polos ya. Karena VLAN 1 adalah native VLAN. Oke, video berikutnya. Next ke switch 1, next sampai ke PC 0 lagi. Nah, ini tadi tidak ada tag VLAN sama sekali. Sekarang kalau kita coba dari VLAN 20 ke VLAN 20 lagi, harusnya nanti ada tag-nya. Kita coba ya, ini. Nah, ini ketika kita ping dari PC 1 ke PC 4, nah, yang bukan native VLAN, ya akan muncul tag ya. Kalau mengping antar ruangan, nah ini ada .1Q. Nah, sedangkan PC yang sudah ditambahkan tadi karena VLAN 1 itu native VLAN, nah dia tidak memiliki tag. Nah, seperti itu. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas cara mengganti native VLAN. Nah, begini caranya. Yang pertama kita enable di switch 1. Ini harus di kedua switch ya. Conft interface FA0/5. Setelah itu switch port terang native VLAN. Saya akan mengubah jadi 10. Nah, ini saya akan mengkopinya agar mudah. Nah, ini ulang paste. Kita add VLAN. Maaf, bukan ini. Ntar saya copy lagi. Nah, kita coba cek. Also interface terang. Ini harus pakai do ya, karena di nah ini sudah berubah ya. Nah, kita coba gantinya juga di switch 2 yang kedua. Nah, karena masih di FA05, kita bisa langsung 10 juga ya. Oke, kita enter. Kita cek do show interface terang. Nah, di sini native VLAN 10 sudah terkonfigurasi. Nah, sekarang kita coba dari VLAN 10 tadi ya. Nah, kita akan ARP min D.
semua. Nah, sini sudah. Selanjutnya di sini saya akan mencoba yang di sini ARP Windy. Oke, kita coba tes apakah ada taggetnya. Ini mengirim ARP seperti biasa. Nah, ARP ke switch. Nah, dan ini kita lihat. Nah, oke. Nah, itu VLAN 10 ya. FA05 yang ini. Nah, ini harusnya polos dia karena dia nanti VLAN. Nah, mungkin yang ini ya. Oke, segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.